Dalam berbagai bahasa Arab, itu diwakilkan oleh kata mar'ah. Itu ibu ya, induk, ibu, lalu mar'ah itu perempuan. Mar'ah arti bahasanya adalah ro'a, yara ru'yatan, mir'ah. Mir'ah itu, kalau mar'ah itu sesuatu yang dilihat, zoroh makan. Kalau mir'ah, alat untuk melihat atau cermin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim di tempat ini, habis menghadiri acara jemparingan di Pondok Al-Hadi asuhan Mbah Munir di Loandeng. Ini mampir di Bebek Haji Slamet. Baik, saya di jalan tadi ada beberapa hasil diskusi tentang al-ummu rabbatul bait. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita itu al-ummu itu ibu. Nah, padahal ummu itu tidak selalu ibu, juga berarti induk ya, ummah ya, yang di dalamnya juga berbagai sifat kelaki-lakian. Maka al-ummu rabbatul bait, ibu adalah sinar atau rabbah al-bait, sinar lampu satu hunian yang layak ditempati untuk nginap. Bahasa Arabnya bait ya, mabit itu nginap. Artinya apa? Bila mana peran seorang ibu di situ tidak tampak, maka rumah itu akan menjadi gelap. Rumah yang gelap itu biasanya rumah yang tidak ditempati, karena tidak ada lampunya sehingga ditempati oleh hantu, lalu terkenal menjadi rumah hantu. Kenapa terjadi rumah hantu atau rumah yang penuh dengan ketakutan? Ya oleh karena antaranya adalah al-ummu kurang robatul bait. Peranan ibu sebagai sinar, sebagai lampu dalam rumah itu tidak diperankan atau mungkin juga tidak berperan. Oleh karena itulah maka juga tidak berperan. Oleh karena itulah maka dalam berbagai bahasa Arab, itu diwakilkan oleh kata mar'ah. Itu ibu ya, induk, ibu, lalu mar'ah itu perempuan. Mar'ah arti bahasanya adalah ro'a, yara ru'yatan, mir'ah. Mir'ah itu, kalau mar'ah itu sesuatu yang dilihat, zoroh makan. Kalau mir'ah, alat untuk melihat atau cermin. Kalau mir'ah, alat untuk melihat atau cermin. Nah, maka itulah disebut dengan cermin. Apa maksudnya cermin? Lah, mar'ah itu harus bisa menjadi mir'ah sebagai alat untuk melihat. Kalau mar'ah misalnya, oleh karena itulah maka mar'ah itu identik dengan inas. Kalau inas itu jenis kelamin, yaitu kelamin wanita itu bahasanya inas atau ungsa. Kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 13, surat ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku jadikan kalian dari dua jenis, zakar dan unsa. Zakar ini untuk menunjuk jenis kelamin laki-laki, alat kelaminnya itu bahasa Arabnya zakar. Unsa atau inas ya,
itu untuk menunjuk jenis kelamin perempuan. Maka inas itu artinya alat kelamin perempuan. Nah, maka ini diwakili oleh kata mar'ah. Mar'ah itu bisa dilihat. Mir'ah, alat kaca cermin. Nah, artinya apa? Bahwa sebagai cermin Anda harus bisa dijadikan untuk bersolek. Artinya apa? Anda harus bersolek. Harus bersolek wanita, wahai wanita, sebagai lampu Robbatul Bait, penerang rumah. Anda harus bersolek. Artinya apa? Bahwa sinarnya lampu itu jangan tokbrok ya bahasa kita. Kadang-kadang kita ini salah paham. Kita ini salah paham lalu pahamnya menjadi salah. Ingin menjadi wanita surgawi dengan tidak menggunakan make up, tidak menjadi mar'ah, tidak menjadi nisa, tidak menjadi apalagi unsa, malah kepingin menjadi laki-laki. Contoh misalnya nggak mau pakai bedak, itu laki-laki jadinya kamu. Nggak pakai baju yang bagus, nggak pakai baju yang indah, itu kamu menyalahi kodrat Allah, menyalahi bahasa anak sekarang, menyalahi kudratullah Anda ini. Kenapa? Anda diciptakan sebagai mar'ah, sebagai ibu, sebagai unsa, sebagai nisa yang penuh kelembutan, penuh dengan ini mata, keindahan, harus bersolek dan sebagainya agar bisa mar'ah. Orang bersolek kan supaya dilihat, ditunjukkan, ojo ditutupi pakai niqab atau apa, bahkan nggak mau mandi atau mandinya jarang-jarang, nggak mau pakai minyak wangi. Akhirnya yang terjadi apa? Rumah itu jadi sepi, hambar. Kalau Anda seorang ibu, ya toh, Robbatul Bait, tidak memfungsikan sebagai lampu sinar, maka suami Anda akan mencari rumah yang ada lampunya. Pasti itu. Oleh karena itulah maka Anda jangan salah paham. Ingin jadi wanita surgawi dengan menjaga diri sedemikian rupa. Tidak mau bersolek, tidak mau pakai minyak wangi, tidak mau pakai baju seksi dan sebagainya. Anda telah menyalahi kudratullah. Maka qadarullah Anda telah salah. Ya maaf, saya menggunakan kata qadarullah yang lagi digunakan oleh anak-anak sekarang yang salah pasang karena nggak ngerti bahasa Arab. Mohon maaf. Anak-anak sekarang kan sok-sok bahasa Arab tapi nggak ngerti, salah pasang. Jadi Robbatul Bait, bahwa itu adalah sinar daripada rumah, itu diwakilkan oleh mar'ah. Mar'ah itu solek, bisa dilihat. Maka Nabi mengatakan ad-dunya mata, ya toh. Dunia ini keindahan. Wa khairu mata'iha al-mar'ah as-solihah. Sebaik-baik keindahan adalah wanita mar'ah. Ya, bahasa di sini menggunakan mar'ah ya, bukan menggunakan ya. Mar'ah, mir'ah, yang bersolek, yaitu wanita yang mau bersolek, berdandan, tapi solihah. Itu berdandannya itu solihah. Mar'ah itu wanita yang mau bersolek. Kalau wanita tidak mau bersolek, namanya mar'un, bukan mar'artun ya. Mar'un berarti jadi laki-laki itu. Jadi wanita yang mau bersolek namanya mar'atun bahasa Arabnya. Kalau wanita tidak mau bersolek, hilang tak marbutohnya, menjadi mar'un alias wong lanang. Nah, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'ah as-solihah. Dunia ini adalah perhiasan, keindahan, dan sebaik-baik perhiasan, keindahan adalah wanita yang mau bersolek tapi as-solihah. Wahai para ibu, peran Anda luar biasa. Maka disebut dengan Robbatul Bait, sinar rumah untuk menginap. Sinarilah rumah itu dengan mar'ah. Sifat mar'ahmu apa itu? Bersolek. Pakailah pakaian yang pakailah baju yang indah untuk suaminya. Kalau di luar pakai baju yang mahal-mahal agar suami tidak malu, pakai tas yang bermerek agar suami tidak rendah diri, gitu. Kalau di rumah pakailah baju yang seksi, gitu, yang menarik untuk suamimu. Itulah namanya mar'ah. Dan jangan lupa Anda juga unsa. Apa unsa itu? Unsa itu inas. Inas itu alat kelaminmu. Fungsikan alat kelaminmu untuk suamimu yang dalam bahasanya adalah zakar. Min zakarin wa unsa. Maka zakar ini harus ketemu dengan unsa. Dan perankan Anda sebagai wanita adalah nisa. Apa nisa itu? Nisa itu
kelemah lembutan, gitu. Manut nurut nyenengke. Maka kalau Anda sebagai seorang ibu tidak manut, tidak nurut, tidak nyenengke, Anda bukan nisa, ya, tapi nita. Kalau nisa itu jenis kelaminnya perempuan, kalau nita itu wong wedok sing dadi lanang. Demikian barangkali hasil menindaklanjuti diskusi begitu. Peran wanita di mana-mana, kalau ada wanita suasana selalu indah. Wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.